Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, ustadz-ustadzah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dalam rangka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekal yang terbaik tatkala kelak kita bertemu dengan Allah kecuali bekal takwa. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah, betul ya apa yang disampaikan oleh Gus Wi tadi. Di beberapa pekan terakhir kita melihat berapa kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah SWT, diberikan ujian sakit dan juga diberikan ujian-ujian yang lain. Semoga dengan ujian tersebut membuat kita lebih ikhlas, membuat kita lebih sabar, dan Allah akan ganti setiap kesabaran dan juga keikhlasan kita itu dengan pahala yang insya Allah akan berlipat ganda. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali setelah sepekan ya kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam satu forum kajian online Manut Quran. Tak terasa kita sudah beberapa bulan berjalan dan kami meyakini bahwa apa yang kami lakukan ini adalah sebagian kecil daripada bagaimana menanamkan benih-benih kebaikan yang insya Allah nanti akan terus berkembang dan terus bisa memberikan pahala yang bisa mengalir meskipun kelak kita semuanya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah kepadaku meskipun itu hanya satu ayat. Ketika orang per orang, teman per teman, kelompok per kelompok kemudian kembali menyampaikan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah itu akan menjadi jalan kebaikan yang insya Allah akan mengalirkan pahala yang tidak akan pernah putus. Usia barangkali kita tidak panjang kawan-kawan ya. Usia paling kita hanya di kisaran 60 tahun, 65, atau mungkin lebih sedikit di angka 70, dan bahkan lebih, ataupun yang lebih di atas 70, itu pun bisa dihitung dengan jumlah jari tidak banyak. Namun, dengan usia yang terbatas seperti itu, insya Allah kita bisa memiliki amal-amal yang terbaik yang bisa menghasilkan pahala hingga ribuan tahun. Meskipun usia kita hanya puluhan tahun, tetapi kita punya potensi untuk bisa menghasilkan pahala hingga ribuan tahun. Nah, insya Allah termasuk materi malam hari ini terkait dengan doa, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang salah satu isi doanya adalah agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki amalan-amalan terbaik yang tatkala kita sudah meninggal dunia, amalan tersebut masih mengalirkan kebaikan, masih mengalirkan pahala hingga kelak yaumil akhir, hingga kelak di hari kiamat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbagi dan bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk umat. Karena Bapak Ibu kawan-kawan, rasanya berat ya, rasanya berat ketika hanya mengandalkan amal pribadi untuk kelak kita bisa masuk dalam surganya Allah. Rasanya berat.
Untuk itulah kemudian kita bisa minta bantuan kepada orang lain dengan cara kita berbuat kebaikan kepada mereka, dengan cara kita berbuat memberikan manfaat untuk orang lain. Insya Allah dengan manfaat dan juga kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, itulah yang Allah akan ridho dan kemudian kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, kawan-kawan sekalian, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dibimbing dan diberikan hidayah oleh Allah. Karena kita tidak tahu hari ini kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, esok hari kita masih beriman ataupun tidak, kita tidak ada yang tahu. Hari ini kita masih beriman dan beramal soleh, tetapi nanti kelak di akhir hayat kita, ending kehidupan kita, apakah kemudian endingnya baik, husnul khotimah, ataupun endingnya tidak baik, kita juga tidak tahu. Untuk itulah kemudian kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan hidayah. Sehingga kelak kita semuanya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di akhir hayat kita bisa husnul khotimah. Amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, izin ya share untuk materi kita pada malam hari ini. Boleh disiapkan alat tulisnya kawan-kawan sekalian, insyaallah ya. Bikin Apple Pen. Ya, sebelumnya mohon maaf kami ingatkan untuk teman-teman mic-nya di mute dulu ya, agar suara-suara dari luar tidak masuk ya. Sampai nanti kita ada sharing dan diskusi. Ya, ini materi kita Bapak Ibu pada malam hari ini ya, agar doa cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak cara sebenarnya, ada banyak cara bagaimana kemudian agar doa-doa kita itu cepat direspon oleh Allah, hajat-hajat kita cepat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu adalah tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tapi insya Allah tatkala kita menjalankan syarat dan ketentuan yang berlaku dari Allah tersebut, maka Allah akan segera merespon dan memberikan hasil dari apa yang sudah kita doakan tersebut ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami ingatkan, seberapa besar pun keinginan dan juga hajat kita, insya Allah ketika di hadapan Allah itu sangat kecil, dan kita harus meyakini bahwa Allah mampu gitu ya. Jangan sampai kemudian apa yang sudah kita doakan itu kemudian kita cancel dengan sendirinya. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak yakin akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun tanpa kita sadari, tetapi terkadang kita sangat kurang begitu yakin bahwa Allah akan mengabulkan setiap hajat dan juga doa kita. Pada Allah sudah sampaikan, ud'uni astajib lakum. Itu berlaku bagi siapa saja ya, berlaku bagi siapa saja. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka akan dikabulkan. Itu rumusnya ya, rumusnya, dan itu berlaku bagi siapa saja. Hanya saja kemudian ketika ketentuan dan syarat tersebut berlaku. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, kita awali mukadimah kita pada malam hari ini saya ambil dari Quran surat An-Najm ayat ke-39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Termasuk kita semuanya Bapak Ibu, ini tentu kita hanya akan memperoleh dari apa yang telah kita usahakan. Ketika kita sudah bersungguh-sungguh dalam berdoa, maka tentu respon Allah itu berbeda dengan orang yang hanya biasa saja ketika berdoa. Jadi orang-orang yang berdoa dengan bersungguh-sungguh, dengan orang-orang yang berdoa dengan cara yang biasa, tentu ini respon dari Allah itu akan berbeda. Dan hasilnya tentu juga akan berbeda. Orang yang berdoa ketika selesai sholat fardu,
dibandingkan dengan orang yang berdoa selesai sholat fardu kemudian ditambah dengan doa di sepertiga malam terakhir, ditambah dengan doa selepas duha, maka tentu ini hasilnya juga berbeda. Orang-orang yang berdoa ketika selepas baca Quran ini tentu berbeda dengan orang-orang yang tidak berdoa selepas baca Quran. Orang-orang yang berdoa selepas mereka bersedekah, berinfak, tentu ini akan berbeda ketika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berdoa. Ya, jadi hasilnya pun nanti adalah sesuai dengan apa yang telah kita usahakan. Orang-orang yang hanya berdoa saja kemudian berdiam diri di rumah tanpa melakukan sebuah ikhtiar keluar, maka tentu juga ini hasilnya akan berbeda. Ketika orang melakukan sebuah usaha, melakukan sebuah ikhtiar, diawali dengan doa, dibandingkan dengan orang yang berikhtiar melakukan usaha tanpa doa, maka tentu hasilnya juga akan berbeda. Ya, sehingga apa yang kita usahakan itulah nanti yang akan kita peroleh. Jadi hasilnya itu sesuai dengan apa yang telah kita usahakan. Teman-teman ketika berdoa itu dengan bersungguh-sungguh, dengan cucuran air mata, tentu juga akan berbeda, ya. Tentu juga akan berbeda hasilnya. Untuk itulah kemudian teman-teman mari ya kita sesuaikan dengan kondisi kita lakukan doa-doa yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kemudian menyisihkan harta mereka, disisihkan, ditabung sedikit demi sedikit, kemudian dikumpulkan hingga terkumpul dan kemudian orang tersebut mampu membiayai untuk bisa berangkat ke Baitullah dalam rangka ingin berdoa di tempat-tempat mustajab di Baitullah, ini tentu berbeda hasilnya dengan orang-orang yang hanya berdoa dari rumah saja, ya. Jadi wa alaisalil insani illa ma sa'a. Jadi tentu berbeda ya, sesuai dengan usahanya masing-masing, ya. Baik, maka mari ya mulai sekarang kita persiapkan dengan doa-doa yang terbaik ya, bukan sekedar asal-asal berdoa. Baik. Nah, kemudian ada lagi di surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, ya. Jadi kalau kemudian apa yang sudah kita lakukan dengan hasil yang seperti ini, dan kemudian kita hanya berdiam diri saja, tidak melakukan sebuah perubahan, tidak ada usaha untuk berubah, kalau kemudian kemarin kita susah banget berdoa di sepertiga malam terakhir, maka mulailah kita harus rubah, insya Allah dengan keinginan, dengan konsekuensi, kita siap untuk berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Konsekuensinya apa? Ya konsekuensinya di sepertiga malam terakhir kita bangun untuk menegakkan sholat tahajud dan lain sebagainya. Ya. Jadi harus ada perubahan. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Ketika tidak ada keinginan untuk merubahnya, maka diri kita juga tidak akan berubah, kawan-kawan. Ya. Karena Allah itu hanya mengikuti alurnya saja. Ketika kita mau berubah, oke, yuk, maka akan dibantu oleh Allah untuk berubah. Tapi ketika diri kita tidak mau berubah, maka Allah juga akan membiarkan saja. Ya. Allah sudah ngasih jalan, Allah sudah ngasih pilihan. Kalau kemudian kita tidak memilih jalan tersebut, ya terserah, pilih jalan yang lain. Nah, seperti itu. Maka apapun yang terjadi dengan hasil kita saat ini, itu adalah berkat apa yang sudah kita usahakan di masa lalu. Nah, kalau kemudian kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, maka harus ada perubahan. Termasuk cara berdoanya pun juga harus berbeda daripada biasanya. Ya, harus ada berbeda ya. Kalau kemudian di hari-hari sebelumnya kita berdoa sendirian, maka mulai besok, mulai ke depan kita bisa berdoa bareng keluarga. Ketika kemarin kita berdoanya sendirian, maka mulai besok kita bisa berdoa bersama dengan anak yatim. Mulai besok kita bisa berdoa bersama dengan anak-anak tahfidz Quran dan begitu seterusnya. Ya. Jadi ada hal yang bisa kita rubah dalam diri kita. Tentu ini perubahannya adalah mengarah kepada yang lebih baik.
Kenapa? Karena tadi bahwa kita itu akan mendapatkan dari apa yang telah kita usahakan. Kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh mengupayakan sesuatu perubahan, maka tentu perubahan itulah yang akan kita dapatkan. Ya, baik. Ini sebagai mukadimahnya. Mudah-mudahan bisa difahami. Ya. Nah, bagaimana agar doa kita itu cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini adalah hanya salah satu cara saja ya. Di beberapa kajian kita yang lalu sudah kita singgung juga tentang doa ya, agar diijabah oleh Allah dan sebagainya. Sudah kita singgung dan ini adalah salah satunya. Sehingga teman-teman boleh kembali buka di video-video kita yang kajian-kajian kita sebelumnya yang terkait dengan doa. Dan ini adalah sebagai lanjutannya ya, sebagai lanjutannya yang merupakan cara lain gitu ya, merupakan cara lain agar kita itu atau agar doa kita cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kadang kita berdoa merasa bahwa doa kita itu belum direspon oleh Allah. Nah, barangkali hal inilah nanti yang kita bisa lakukan, bisa kita tiru caranya. Nah, teman-teman boleh lakukan. Nah, ketika kita sudah lakukan ini, sudah praktekkan, insya Allah doa kita apapun itu, doanya akan cepat direspon oleh Allah. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita cepat merespon panggilan Allah. Ya, caranya agar doa kita itu cepat direspon oleh Allah adalah dengan cara kita cepat merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Kuncinya di sini, di cara cepat merespon panggilan Allah. Nah, dalam hal apa? Nah, kita akan coba bahas satu persatu pada malam hari ini. Nah, kita akan merespon panggilan Allah itu dalam hal mencari rezeki, ya. Ketika kita mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ada di surat Al-Mulk ayat ke-15 ya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihun nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya. Nah, maka berjalanlah ya, mohon maaf. Maka berjalanlah. Jadi bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah bagi kita untuk berjalan di atasnya untuk apa? Untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala hingga sampai ke segala penjurunya. Dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ya, sehingga dalam hal mencari rezeki kita diperintahkan oleh Allah itu untuk berjalan saja. Jangan berlari. Ya, kita hanya berjalan saja untuk mencari rezekinya Allah itu berjalan sesuai dengan kodratnya kita masing-masing. Bagi Anda seorang pekerja kantoran, ya sudah berjalan saja ke kantor. Lakukan tugas kantor dengan baik. Bagi Anda seorang pengajar, maka berjalanlah ke sekolah, lakukan tugas Anda sebagai seorang pengajar dengan baik. Ya, ketika Anda profesinya seorang pedagang, maka berjalanlah lakukan perdagangan perniagaan itu dengan cara yang baik. Insya Allah nanti ketika kita sudah melakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap doa-doa kita itu akan direspon oleh Allah. Setiap hajat kita itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang kita itu salah ya. Ketika kita berbicara tentang rezekinya Allah di dunia ini, kita justru malah berlari ya. Berlari mengejar. Padahal kita tidak tahu ya kemana arah lari kita itu sudah benar ataupun belum. Ya, mohon maaf ini. Nah, ini dulu. Ya, oke ya. Lanjutkan.
Ya, oke. Ya. Jadi kadang kita salah ya dalam merespon perintah Allah ini, kita justru malah berlari. Kalaupun kita berlari kencang kemudian pada arah yang salah, maka kita juga tidak akan pernah sampai pada tujuan. Ataupun kita berlari mengejar sesuatu yang kadang hanya capek saja yang kita dapatkan, ya. Justru malah terkadang capek yang kita dapatkan. Sebagaimana sering saya gambarkan, ketika seseorang itu mengejar dunia, itu seolah-olah mengejar bayangan. Dia berlari terus mengejar bayangan itu, dia. Karena seolah dia akan mendapatkan bayangan, kan sudah dekat. Bayangan itu sudah dekat, seolah-olah ingin ditangkap. Namun begitu dia terus berlari, semakin cepat dia berlari, justru yang dia dapatkan adalah lelah dan juga capek. Bayangan tidak pernah dia dapatkan, yang dia dapatkan hanyalah capek dan juga lelah saja. Maka sama dengan ketika kita mencari rezeki. Teman-teman, kemarin kita sampaikan bahwa jangan dikejar, ya. Cukup lakukan yang terbaik saja, ya. Cukup lakukan yang terbaik. Apapun profesi kita, apapun fungsi kita, apapun tugas kita di sini, maka cukup lakukan itu yang terbaik, maka insya Allah apa yang akan Allah janjikan, itu akan diberikan kepada diri kita. Ya, karena perintahnya adalah untuk berjalan, famshu, ya, adalah berjalan di segala penjuru. Jadi perintahnya bagi kita semua adalah untuk berjalan, bukan berlari, kawan-kawan, ya. Ketika terkait dengan rezekinya Allah. Dan kemudian di akhir ayat ini disebutkan apa? Wa ilaihin nusyur, bahwa kelak kepada Allah lah tempat kita akan dibangkitkan. Artinya dalam mencari rezeki itu ada banyak cara. Ada banyak cara. Baik itu dengan cara yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga cara yang tidak halal, yang tidak diridhai oleh Allah. Namun ingat bahwa kelak kita itu akan kembali. Kalau kemudian kita melakukan yang halal, yang diridhai oleh Allah, maka balasannya tentu adalah kebaikan. Namun sebaliknya, kalau kemudian cara yang tidak diridhai yang kemudian kita ambil, maka keburukan, dosa, itulah yang nanti kelak akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan kemana-mana. Kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Sebanyak harta yang kita kumpulkan di dunia ini, semuanya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah, dan maka kepada Allah lah tempat kita akan dikembalikan. Semua yang Allah berikan, semua yang Allah titipkan, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman. Maka dalam mencari rezeki jangan salah. Respon kita apa? Respon kita berjalan, bukan berlari. Ini ya kawan-kawan, ya. Kadang kita ngejar setoran harus berlari. Kadang kita ngejar klien harus berlari, gitu ya. Sampai kemudian mengorbankan banyak hal. Sampai kemudian nabrak-nabrak yang dilarang oleh Allah pun kita lakukan. Kenapa? Karena merasa bahwa kita harus berlari, harus mengejar, padahal tidak, ya. Cukup kita berjalan sesuai dengan apa yang Allah fitrahkan kepada kita semuanya. Oke? Ini ya sebagai catatan, ya. Respon pertama. Ketika respon ini benar, maka Allah dalam merespon doa kita juga akan benar. Yang kedua, respon ketika menuju sholat. Respon tatkala ada panggilan sholat. Ya, ketika Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, yang mengaku di hatinya iman, yang yakin kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang yakin bahwa akan ada hari pembalasan, yang yakin bahwa kelak akan ada hari kiamat. Maka apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, ya, di ayat ini memang kaitannya dengan sholat Jumat,
tapi oleh para ulama kemudian ditafsirkan ini tidak sekedar sholat Jumat saja, tetapi sholat-sholat fardu yang lainnya. Ketika diperintahkan untuk menunaikan sholat secara umum, maka bersegeralah, ya. Fas'au, ya, bersegeralah. Untuk apa? Untuk mengingat Allah, untuk segera melaksanakan perintahnya Allah dan juga meninggalkan jual beli. Artinya meninggalkan segala urusan dunia ini untuk kita mengingat Allah, ya. Dalam rangka kita mengingat Allah, yaitu kita mengerjakan sholat. Kenapa yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kalau kita kemudian mengetahui pentingnya sholat, maka kita akan bisa melupakan segala sesuatu dan kemudian hanya mementingkan sholat saja. Tetapi kalau kemudian kita menganggap bahwa sholat itu hanyalah sebuah ibadah sampingan, maka tentu saja ya yang kita lakukan, respon kita akan bersantai, respon kita akan berleha-leha. Ya, respon kita akan berleha-leha. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustazah, panggilan Allah itu kepada kita itu ada 3. Ya. Panggilan Allah itu ada 3. Yang pertama adalah Allah panggil kita itu untuk mengerjakan sholat. Maka diperintahkan untuk bersegera. Ya. Respon kita harus bersegera dan meninggalkan segala aktivitas jual beli, segala aktivitas perdagangan dan segala aktivitas tentang dunia ini. Maka harus segera kita tinggalkan untuk mengingat Allah. Kemudian panggilan yang kedua adalah panggilan menuju Baitullah, baik itu untuk umroh ataupun untuk haji. Bahkan disebutkan di surat Al-Hajj ayat 7, ketika kita mendengar ataupun membaca di ayat 27 disampaikan bahwa serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji ataupun umroh datang ke Baitullah, maka mereka akan berbondong-bondong, mereka akan berdatang dengan bergembira, akan bersegera datang mengerjakan panggilan itu dengan apa? Dengan mereka menunggangi unta yang kurus. Kalaupun harus naik unta dan untanya itu kurus, maka itu pun akan mereka lakukan. Ataupun berjalan kaki, itu pun akan mereka lakukan, akan mereka tempuh, dan mereka datang dari segala penjuru dunia. Kenapa? Karena mereka merespon panggilan Allah ini. Ya, maka kita pun sama, teman-teman yang sudah bisa berangkat ke Baitullah, baik umroh ataupun haji, maka niatkan untuk bisa kembali ke sana. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan kembali kita bisa sholat di Baitullah dan juga sholat di Masjid Nabawi. Amin. Dan untuk teman-teman yang belum pernah ke sana, insyaallah kita doa bareng-bareng agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menginjakkan kaki di Baitullah dan juga di Masjid Nabawi, sholat di depan Ka'bah dan juga sholat di Masjid Nabawi. Insyaallah ya, dan juga sholat di Raudhah ketika di Nabawi. Baik, kemudian panggilan Allah yang ketiga adalah panggilan menuju alam kubur ya. Jadi kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan meninggal dunia. Artinya begitu. Ini panggilan Allah. Maka ketika sudah panggilan yang ketiga ini, kita sudah tidak bisa mengelak lagi. Kita sudah tidak bisa menolak lagi. Sudah waktunya. Dan waktunya itu tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum masuk ke panggilan yang ketiga, maka setidaknya di 2 panggilan sebelumnya, yaitu panggilan sholat dan panggilan umroh ataupun haji, kita bisa segerakan. Karena perintahnya segerakan. Ya. Saya masih ingat betul, 2 tahun yang lalu sebelum pandemi datang, orang itu ketika diminta bersegera untuk datang ke Baitullah, masih dengan banyak alasan. Masih ada hari esok, dia, masih ada hari esok, dan sebagainya, dan sebagainya. Alasannya macam-macam. Tapi begitu pandemi datang, meskipun kita punya uang banyak sekalipun, kita tidak bisa diizinkan untuk datang ke Baitullah. Ya, karena alasannya bukan soal uang. Ya. Alasannya bukan soal uang. Apakah kemudian Allah ridha atau tidak. Kalaupun dengan sekarang pun tentu juga masih dengan syarat-syarat tertentu. Ya, termasuk salah satunya adalah dengan harus pakai vaksin. Nah ini teman-teman ya. Sehingga ketika ada panggilan itu, maka kita harapkan untuk bersegera melakukan panggilan, merespon panggilan tersebut.
Maka seringkali teman-teman ya, ketika kita berdoa, ada orang berdoa, ya Allah saya sudah doa, Kang Ustaz saya sudah doa, tapi sampai dengan sekarang belum direspon oleh Allah nih. Bisa jadi tatkala ada panggilan azan kita sering melalaikannya ya. Ketika ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita mungkin masih bersantai, kita mungkin masih bergelut dengan dunia dan aktivitas kita. Maka mulai hari ini, mulai saat ini, insya Allah ya, ketika sudah terdengar panggilan itu, maka dengan bersegera, ya, bersegera secepat mungkin, ya, menyelesaikan pekerjaan kita dan kemudian kita segera untuk melaksanakan sholat. Ya, untuk yang laki-laki diusahakan di masjid, yang perempuan bisa di rumah, ya, seperti itu. Ya, adalah untuk tadi apa namanya melakukan sholat bersegera, ya. Maka insya Allah ketika ini kita lakukan dengan segera, maka respon Allah terhadap doa-doa kita juga akan segera. Ya. Maka seringkali teman-teman ya, ketika berdoa habis sholat, bisa kita cek aja. Doa-doa kita di habis sholat, apakah sudah diijabah oleh Allah atau belum? Nah, barangkali karena sholat kita juga tidak segera kita kerjakan. Sholat kita masih suka kita tunda-tunda, seperti itu. Ya. Insya Allah kawan-kawan, sekali lagi saya melihat dan menyaksikan bagi orang-orang yang betul-betul mereka menjaga sholatnya, mensegerakan sholatnya, maka insya Allah dalam setiap hajat dan doa mereka direspon oleh Allah dengan respon kebaikan. Ini yang kedua ya, di surat Al-Jumu'ah ayat 9, yaitu respon ketika menuju sholat. Nah, respon yang ketiga, yaitu adalah respon ketika kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ya, berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhan. Jadi kita diminta untuk sabiqu, berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba. Terhadap apa? Untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena tentu mungkin barangkali masih banyak dosa yang sudah kita lakukan, masih banyak ya khilaf-khilaf yang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin ketika kita merespon ayat ini atau ketika kita ingin minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala masih menunggu atau menunda-nunda. Nanti juga masih bisa. Besok aja deh saya tobatnya. Besok aja deh. Saya kan masih kuat ngangsur nih ya. Teman-teman, ini seringkali saya sampaikan ya. Barangkali teman-teman ya, ketika teman-teman masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengangsur setiap bulan, tidak datangnya pandemi, teman-teman belum di PHK, teman-teman masih punya penghasilan yang besar, masih bisa ngangsur setiap bulan, mungkin juga tidak tobat di bulan ini. Gitu ya. Bisa jadi kemudian Allah bikin agar kita tobat di bulan ini. Dengan cara apa? Allah datangkan kesusahan-kesusahan, Allah bikin agar kita itu tidak bisa mengangsur dan kemudian sadar akan dosa yang sudah kita lakukan dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berlomba-lomba kawan-kawan ya, berlomba-lomba dalam mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tatkala nanti kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah ini, maka balasannya adalah surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surga ini cukup luas banget kawan-kawan ya. Maka balasan bagi orang-orang sudah diampuni oleh Allah adalah ridhonya Allah. Dan balasan bagi orang-orang sudah diridhoi oleh Allah adalah surga yang seluasnya luas langit dan bumi. Yang disediakan oleh siapa? Disediakan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, baik kawan-kawan. Maka ketika ini sudah kita dapatkan, ampunan Allah sudah kita dapatkan, surga seluas langit dan bumi sudah kita dapatkan, maka tentu kemudahan-kemudahan pertolongan dari Allah ini juga bisa kita dapatkan. Nah, kenapa selama ini seolah-olah kita itu tersendat-sendat dalam rezekinya, seolah-olah kita itu doanya tidak pernah didengar oleh Allah,
tidak pernah diijabah oleh Allah, barangkali karena masih ada sekat di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yaitu adalah dosa-dosa kita yang membuat kita ada sekat antara diri kita dengan Allah. Maka sekat itu harus kita hapuskan dengan apa? Dengan kita mohon ampun kepada Allah. Istighfar perbanyak, kemudian sholat taubat. Mumpung masa aktif kita masih ada. Kemarin sempat kita sampaikan kawan-kawan ya, masa aktif kita itu ada dua. Yang pertama yaitu adalah tatkala ruh kita betul belum sampai di tenggorokan, dan yang kedua adalah tatkala matahari belum terbit dari barat. Maka ketika dua ini sudah kita alami, maka itulah nanti masa aktif kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sudah tertutup. Ya, tatkala ruh sudah sampai di tenggorokan, maka sudah tidak lagi ada taubat untuk diri kita. Tatkala nanti matahari sudah terbit dari barat, maka juga sudah tidak ada lagi taubat untuk diri kita. Masa aktif kita sudah habis. Maka mumpung sekarang masih ada kesempatan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sabiqu ya. Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Nah, jadi kita untuk berlomba-lomba mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dibalas wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Yaitu adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi ya. Uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulih. Yaitu adalah disediakan bagi orang-orang yang beriman, yang percaya kelak akan ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan rasulnya. Ya. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Maka berdoalah kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik, ya. Wallahu dzul fadlin azim, dan ini adalah merupakan karunia Allah yang sangat besar. Ini, jadi jangan nunggu-nunggu ya. Seringkali ada pertanyaan, Ustadz, kalau saya mau sholat taubat siang hari boleh nggak? Boleh. Kalau mau taubat malam hari boleh nggak? Boleh ya kawan-kawan. Jadi taubat itu jangan sampai menunggu malam, atau kalau malam jangan sampai menunggu siang. Karena kita tidak tahu usia kita itu sampai dengan malam hari ataupun tidak. Ya, maka segera lakukan ketika kita sudah sadar, sudah yakin, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu adalah respon ketika kita menuju Allah. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Fafirrun ilallah, maka segeralah berlarilah ya. Segeralah berlarilah, bergegaslah kembali kepada Allah untuk mentaati Allah ya. Fafirru, jadi bersegeralah berlari gitu ya. Berlari. Jadi bersegera itu berlari, bersegera berlari. Jangan ditunda-tunda, jangan berhenti. Ini ibarat orang ikut lomba. Kalau orang ikut lomba, maka harus bersegera ya. Untuk mendapatkan sesuatu itu harus dengan segera ya. Fafirru ilallah. Maka kalau kita tidak segera akan ketinggalan ataupun akan hilang masanya itu ya. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Karena sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa taala, itu adalah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu ya. Sungguhnya aku, mohon maaf, Muhammad ya. Sebutkan adalah Muhammad, karena sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu ya. Baik, teman-teman sekalian ya. Ketika kemudian ada keinginan kita untuk segera melakukan perubahan dalam diri kita yang tadi sudah kita awali dengan ayatnya di atas tadi, kita lakukan perubahan itu, maka kita harus bersegera. Dan ini respon yang harus kita ambil adalah bersegera tatkala kita ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu apapun yang ada dalam diri kita, ini kita harus buang. Keegoan apa ya? Keegoisan dalam diri kita ini harus betul-betul kita buang. Ya. Kemanjaan dalam diri kita harus betul-betul kita hilangkan. Jangan sampai kemudian kita ini malah bermalas-malasan. Ya.
Ketika kita mau mendekat kepada Allah, justru malah rasa malas yang ada. Tapi tidak ya. Ini harus kita hilangkan dan kemudian betul-betul kita harus bersemangat dalam meraih ampunan Allah dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kesempatan tidak ada yang tahu apakah kemudian esok hari masih ada kesempatan atau tidak. Apakah kemudian lusa masih ada kesempatan ini ataupun tidak. Maka selama ada kesempatan maka bersegeralah. Jangan pernah ditunda kembali insya Allah ya. Karena apapun yang sudah Allah tuliskan dalam Al-Qur'an, ketika kita kemudian mengikuti langkah-langkahnya sebagaimana Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran, maka kemudian bisa direspon oleh Allah SWT dengan sangat cepat sekali. Ya teman-teman, ini ketika kemudian doa kita ingin cepat direspon oleh Allah SWT, maka lakukan respon kita terhadap 4 hal ini sesuai dengan ketentuannya. Jangan terbalik. Ya, tatkala kita berkaitan dengan rezeki, maka berjalanlah. Tatkala kemudian respon kita terhadap sholat, maka bersegeralah, tunaikan, ya, jangan ditunda lagi. Kemudian tatkala kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka berlomba-lombalah ya. Ketika yang disebut sebagai lomba-lomba itu, maka kita harus serius dalam menjalankannya. Jangan dengan bercandaan. Nah, kemudian berlarilah ketika kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala kebaikan itu ada daripada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang itu sudah berada di sisinya Allah, berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada dalam diri mereka adalah kebaikan dan juga kebaikan. Ketika kita bisa merespon dengan segera setiap panggilan-panggilan Allah tersebut, merespon dengan cara-cara yang baik, maka Allah juga akan merespon doa kita dengan jauh lebih cepat lagi. Baik ya, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada malam hari ini yang mudah-mudahan Allah berikan pemahaman untuk diri kita. Meskipun hanya satu ilmu, meskipun hanya satu ayat, insya Allah ketika itu kita fahami dan kemudian bisa kita amalkan, maka insya Allah respon dari Allah itu sangat luar biasa. Baik, saya akhiri kajian, nanti kita sambung dengan sharing dan juga diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih pada Kang Udin Yulianto yang telah menyampaikan materi luar biasa pada malam hari ini. Insyaallah Bapak Ibu sudah memperhatikan, mencatat, semoga bisa mengamalkan. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan agenda kita selanjutnya yaitu tanya jawab ya. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan bisa bertanya langsung melalui kamera Zoom ataupun juga menuliskan di chat. Kami persilakan bagi yang sudah mengangkat tangan ya. Tadi ada Pak, saya perhatikan pertama tadi ada Pak Alwani ya, Pak Alwani. Ada yang ditanyakan Pak, silakan. Ya, nggak pakai video ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Udin, setelah kita sudah merespon 4 ampunan, baik itu rezeki maupun sholat itu, tapi belajar dari Musa untuk membinasakan Firaun itu dikabulkannya 40 tahun kemudian. Terus menyikapi itu di mana untuk pembelajaran kita? Apakah kita harus tunggu setelah 40 tahun gitu doa Nabi Musa setelah menghancurkan Fir'aun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menarik banget ini. Kita kembali ke kisahnya Musa alaihissalam ya. Yang memang
tidak kemudian serta-merta Allah kabulkan ya. Bahkan di sini gitu ya, ini Allah pun ini spesial gitu ya. Ini spesial ya. Di Fir'aun ini spesial banget ya. Tidak hanya mengutus satu orang nabi gitu ya. Bahkan Musa pun ditemani oleh Harun nih. Jadi dakwah ke satu orang tetapi didampingi atau dilakukan oleh dua nabi sekaligus ya. Itu adalah Harun dan juga Musa. Ini memang beliau luar biasa ini ya. Fir'aun ini luar biasa dan sepanjang sejarah memang tidak ada orang yang berani mengaku diri mereka adalah Tuhan gitu. Kecuali beliau ya. Kecuali Fir'aun memang tidak ada. Ini memang sangat luar biasa. Lalu kemudian ketika bagaimana di kisah itu sampai dengan 40 tahun baru kemudian direspon oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kemenangan dan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, ini adalah tentu ada skenario Allah Subhanahu wa taala di sini yang memang ini jadi pelajaran untuk diri kita semuanya bahwa untuk direspon oleh Allah itu butuh proses gitu ya. Kalau kita sudah melakukan apa yang Allah perintahkan, kita sudah merespon dengan cara yang terbaik tadi, tetapi kemudian belum juga diijabah oleh Allah, doa kita belum direspon oleh Allah, maka kita harus bersabar di sini. Karena tentu ada kebaikan-kebaikan yang Allah sudah persiapkan. Ya. Di materi kita sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa tatkala doa kita belum diijabah oleh Allah saat ini, bisa jadi dengan kita terus berdoa. Jadi ketika doa kita belum diijabah saat ini, maka kita akan melakukan doa terus. Doa terus tanpa ada henti. Gitu ya. Dan tatkala kita berdoa itu adalah ibadah. Dan tatkala kita ibadah, maka balasannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita bersabar dan juga kemudian mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah, maka akan semakin banyak pula balasan dari Allah, akan banyak pula peluang-peluang kita untuk mendapatkan pahala-pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dari sabar dan juga doa yang kita lakukan. Jadi seperti itu Pak Halwani ya, kita cukup bersabar saja terus melakukan kebaikan itu karena tentu nanti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita lakukan. Kalaupun saat ini belum diijabah oleh Allah, bisa jadi di esok hari dan bisa jadi di tahun kemudian yang kemudian Allah akan respon, Allah akan kabulkan. Kalau kita kemudian belajar juga dari kisahnya keluarga Imron, ya, yang dimana menginginkan lahirnya anak laki-laki, tetapi tidak direspon oleh Allah dengan diberikan anak laki-laki. Ya. Diresponnya adalah diberikan anak perempuan. Padahal istri Imron sudah itu ya, istrinya Imron itu sudah bernadar ketika nanti anakku lahir adalah laki-laki, maka akan diwakafkan di Baitul Maqdis untuk ngurus Baitul Maqdis. Ini kan keinginan baik. Tapi Allah tidak wujudkan saat itu. Allah tidak kabulkan saat itu, justru lahir perempuan yang kemudian diberi nama Maryam. Tetapi dari Maryam itulah doa keluarga Imron itu dijabah, yaitu adalah lahirlah Isa. Nah, di sini. Jadi proses atau prosedur ini memang harus dilalui terlebih dahulu. Insya Allah begitu Pak Alwani ya. Cukup bersabar dan juga ikhlas. Gimana? Apakah kita merujuk kepada biadikal khair gitu? Iya, insya Allah bisa juga pakai itu ya. Insya Allah bisa. Ya, terima kasih Kang Udin ya. Oke, siap. Insya Allah, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti kami sampaikan tadi bahwa memang materi kita saat ini salah satu agar doa kita direspon oleh Allah SWT. Seperti di materi-materi sebelumnya kita juga sudah ada terkait dengan doa ya yang agar diijabah oleh Allah. Seperti itu. Baik, Guswi, di mana tadi Guswi? Silakan. Cukup Pak Alwani? Kita lanjut. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Irwin Sugeng, silakan Bapak. Yang sudah mengangkat tangan, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Guswi, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya mohon izin bertanya, Kang Udin, saya
Bapak pernah baca beberapa hadis ini terkait dengan rezeki, mungkin masih ada hubungannya dengan topik Ya, kita oke. malam yang Kang Udin ya. Oke, Jadi siap. ada beberapa hadis itu yang menyatakan bahwa kalau misalnya siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam maka dia tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Kemudian juga ada lagi hadis yang berikutnya adalah surat Al-Waqiah adalah surat kekayaan. Maka bacalah dan ajarkanlah ia pada anak-anakmu. Nah, ini kira-kira apakah kedua hadis ini memang hadis yang valid gitu ya? Maksudnya hadis yang memang benar atau mungkin dari Kang Udin ada pertimbangan lain gitu. Baik, itu aja sih pertanyaan saya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, insya Allah tidak ada salah dengan hadisnya ya. Insya Allah tidak ada salah dengan hadisnya. Namun bagaimana kemudian respon kita terhadap hadis tersebut? Artinya apa? Artinya bahwa tidak kemudian kita menjadikan itu satu-satunya surat di Al-Quran, gitu ya. Memang ada kelebihan tersendiri ya. Ada Al-Mulk, kemudian termasuk Al-Waqiah, termasuk Ar-Rahman, itu juga ada kelebihan masing-masing sendiri ya, termasuk Yasin pun juga punya kelebihan masing-masing sendiri. Masing-masing ada kelebihan, ada hadis yang menjelaskan terkait dengan fadilah-fadilahnya. Tetapi kita bisa melakukan itu, mengikuti di hadis itu, meresponnya dengan mengamalkan hadis itu, insya Allah baik, bagus ya. Teman-teman yang sudah terbiasa bagus ya, silahkan untuk dilanjutkan. Hanya saja kemudian di waktu-waktu yang lain kita jangan sampai kemudian mengabaikan, karena Al-Quran itu ada 30 juz, ada 114 surat. Maka semua pun juga harus kita baca. Ya. Seperti itu Pak Irwin. Insya Allah tidak ada salah dengan hadisnya. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Kang Udin. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Irwin Sugeng atas pertanyaannya. Bapak Ibu, kita lanjutkan pertanyaan melalui chat ya. Pertama dari Bu Yuli Ningsih. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara sholat tobat yang benar? Silakan Kang. Ya, oke ya. Baik. Tobat itu adalah dengan syaratnya dulu teman-teman ya. Syaratnya dulu adalah kita sudah betul-betul meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu adalah salah dan kita ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita merasa bersalah sehingga kita tidak akan mengulanginya lagi. Jadi sudah betul-betul kapok gitu ya. Sudah betul-betul kapok, tidak ingin mengulangi lagi. Dan kemudian kita sudah berhenti tidak melakukannya lagi, dan kemudian tidak mengulanginya lagi, seperti itu. Lalu kemudian bagaimana caranya? Sudah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap kiblat, kemudian kita doa 2 rakaat, kita niatkan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya niat ini masing-masing ya, banyak versi untuk bacaan niatnya, tetapi yang terpenting adalah niat ya. Kalau untuk bacaan nanti teman-teman bisa cari sesuai dengan versi masing-masing, sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Kalau saya cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim, niat dalam hati, karena sekali lagi niat itu dalam hati, kita berniat sungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mohon ampun dan juga tidak ingin mengulanginya lagi. Insya Allah begitu, Gus Wi. Waktunya sekali lagi tadi waktunya bebas ya. Kalau kita ingin tobat di pagi hari ya lakukan di pagi hari. Kalau kemudian keinginan tobatnya di malam hari, maka lakukan di malam hari. Insya Allah ya. Seperti itu. Tidak harus menunggu. Kalau di pagi hari tidak harus menunggu malam. Kalau di malam tidak harus menunggu pagi hari. Karena kita tidak ada yang tahu apakah kemudian kita masih hidup di sore hari, di malam hari. Kalau kemudian kita di malam hari, kita tidak ada yang tahu apakah kita masih bisa hidup sampai dengan di pagi hari. Insya Allah demikian, Gus Wi. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Bu Rini Yulia. Assalamualaikum Kang Ustadz. Tanya ya, apakah dalam merespon mencari ampunan Allah selain banyak beristighfar dan sholat taubah, apakah boleh juga melakukan sholat tasbih? Ada yang mengatakan bahwa sholat tasbih tidak ada dalilnya. Bagaimana? Ini Kang. Kang, syukran khairan atas jawabannya. Ya, oke ya. Sholat tasbih, ya silakan. Baik ya. Kalau teman-teman ingin melakukan itu, maka persilakan saja ya. Kita tidak ingin membatasi seseorang untuk melakukan sebuah amal ibadah ya. Selama itu ada dalilnya, selama itu ada dasarnya, maka silakan. Maka tentu begini ya. Jadi dasarnya sebuah amalan itu tidak mesti berbunyi seperti itu ya, tidak mesti berbunyi
sholat ini, sholat itu tidak ya. Karena apa yang kita lakukan di beberapa termasuk sholat untuk orang tua, itu pun kan secara khusus Nabi tidak menyebutkan doa untuk orang tua, ya sholat untuk orang tua, ya. Nah, namun di beberapa hadis Nabi membolehkan untuk seseorang itu sholat tanpa ada asbab apapun, ya, tanpa ada asbab apapun, ya niat-niat sholat aja seperti itu diperbolehkan. Sehingga dari para ulama kemudian dari dasar inilah ya yang kemudian membolehkan untuk melakukan sholat ini, sholat itu, termasuk juga terkait dengan tadi sholat tasbih dan sebagainya, ya. Karena itu dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tidak lewat sholat pun kita berzikir juga bisa. Insya Allah ketika bacaannya adalah bacaan tasbih, ya. Saya dulu juga pernah ya mengamalkan sholat tasbih, ya. Sudah pernah juga, karena itu dibaca tasbih 300 kali dalam satu sholat, ya, dalam satu rakaat, benar ya. Bukan, dalam satu sholat. Nah, insya Allah demikian. Terus tadi pertanyaannya adalah apa tadi, Gus? Apakah ini beliau bertanya, ada yang mengatakan bahwa sholat tasbih itu tidak ada dalilnya. Bagaimana ini, Kang? Ya, benar nggak ada dalilnya atau tidak itu? Oke, ya, maka nanti saya terus terang kalau ini terkait dengan dalilnya apa, kemudian dalilnya sahih ataupun tidak, maka nanti kita pending dulu, insyaallah ya, kita akan carikan literatur yang lain. Tetapi di beberapa kitab ada juga disebutkan tentang sholat tasbih ini. Tapi kalau saya menyadari, kalau saya menyimpulkannya itu adalah berasal dari sholat yang tadi disebutkan dalam hadis, sholat yang tanpa asbab, ya. Kemudian para ulama membuat asbab itu sendiri, seperti itu. Nanti kita perdalam lagi, Gus, terkait dengan hadis apakah kemudian ini sahih ataupun tidak, ya, terkait dengan sholat itu tasbih. Oke, baik. Matur nuwun, Kang Udin. Oke, matur suwun, ya. Ya, terima kasih Bu Rini Julia ya. Matur nuwun. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Tuti Apolina, Palembang. Sejak mengikuti bimbingan Ustadz, sholat tepat waktu, ibadah diperketat, sekarang batin saya tenang. Apakah batin tenang itu salah satu ciri bahwa saya sudah direspon Allah? Makasih Ustadz. Iya, silakan, Kang. betul. Ya, di beberapa kajian kita di waktu lalu sudah kita sampaikan bahwa salah satu ciri ketika kita mau diberikan pertolongan oleh Allah SWT adalah dengan kita diberikan hati yang tenang. Jadi rasa hati itu adem, damai, itu nanti udah tanda-tanda tuh. Tanda-tanda Allah itu mau ngasih pertolongan kepada kita. Meskipun dengan hati yang adem, kemudian perasaan tenang sendiri, itu adalah juga merupakan pertolongan dari Allah SWT yang mungkin kita tanpa sadari akan hal itu. Kenapa? Karena ketika orang dalam sebuah peperangan, katakanlah demikian, dalam dunia sedang kacau, sedang perang, tetapi kita malah bisa tenang. Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti harus dilanjutkan ibadahnya, harus diteruskan, ya, karena ini sudah ada polanya. Berarti sebentar lagi pertolongan dari Allah itu akan datang. Insya Allah begitu, Bu siapa tadi? Apolina, ya. Ya, Bu, dari Bu Tuti Apolina. Oh iya, insya Allah ya. Kita lanjut dari pertanyaan berikutnya dari Pak Mulyadi. Assalamualaikum Ustadz. Terkadang kita mengalami dilema antara untuk merespon cepat panggilan Allah dengan merespon memenuhi urusan mencari rezeki yang bersamaan. Gimana menyikapinya Ustadz? Insyaallah. Ya, oke. Kalau kaitannya dengan ini sudah jelas, ya. Sudah jelas Allah dulu, ya. Karena Allah yang punya rezeki, Allah yang ngasih rezeki. Bapak Ibu mau berlari, montang-manting dengan kerja keras apapun, ketika dengan Allah ini kita lalai, dengan Allah ini kita abaikan, atau kita nomor duakan, maka ya Allah nanti juga akan ngasih kita juga yang nomor dua gitu loh. Maka tadi loh, kita sering kali itu menjadikan ikhtiar, menjadikan usaha ini untuk apa namanya, seolah-olah menjadi yang nomor satu gitu. Padahal kita sudah yakin betul
bahwa kita sudah tahu bahwa yang ngasih rezeki itu adalah Allah gitu ya. Kalau kemudian ada kondisi seperti ini, maka sekali lagi Allah dulu ya, mencari rezeki ini nanti ya. Insya Allah nanti akan direspon oleh Allah dengan diberikan rezeki yang jauh lebih besar lagi. Insya Allah itu Gus Wi. Ya, amin. Luar biasa. Baik, memang ini harus diperjuangkan ya. Kita sebagai pejuang-pejuang manut Quran ini harus berusaha bagaimana membuat prioritas terkait dengan aktivitas kita. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Agus Trianingrum. Assalamualaikum Kang. Ketika kita sedang berhalangan dan udah selesai, bagaimana caranya kita memulai biar semangat lagi? Terkadang jadi malas-malasan Kang untuk memulai lagi, memulai ibadah maksudnya. Iya. Ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang itu sedang libur ya, sedang haid ataupun menstruasi, itu sebenarnya yang kita tinggalkan itu cuma dua gitu ya. Yaitu adalah sholat dan juga baca Quran. Aktivitas lain itu masih ada. Aktivitas silaturahmi, aktivitas belajar, aktivitas zikir, aktivitas sedekah, itu masih ada. Sehingga seharusnya tatkala kita mengalami libur, ini tidak betul-betul kemudian 100% kita meninggalkan Allah. Ada kalanya kita masih mengingat Allah. Kawan-kawan, ketika saya masih di Semarang, dulu ada aktivis dakwah ya, yang itu secara kegiatan, cara aktivitasnya itu luar biasa, ngajinya, dakwahnya, baca Qur'annya itu jos banget itu ya. Tetapi di suatu ketika beliau ini bisa kena gangguan jin ya. Karena waktu itu kami masih tinggal di masjid, jadi takmir masjid, dan kemudian karena kosan beliau itu di dekat kami, di depan masjid, kemudian kami yang dipanggil untuk datang ke sana, ya, kemudian diruqyah oleh teman-teman yang ada di masjid tersebut. Nah, satu hal yang kemudian kita pahami, kita pelajari dari hal ini adalah bahwa ketika seseorang sedang tidak halangan, tidak menstruasi, aktivitas dakwahnya jalan, kemudian baca Qur'annya bagus, tetapi tatkala kemudian mereka menstruasi dan kemudian merasa ketika menstruasi itu adalah putus segala aktivitas itu, maka tidak akan mudah ada gangguan masuk ya. Nah, beliau ini ketika ada gangguan jin tadi itu adalah tatkala beliau sedang menstruasi. Nah, sebenarnya sekali lagi ketika menstruasi itu tidak 100% kemudian meninggalkan amalan ya. Yang kita tinggalkan cuma dua, yaitu adalah baca Quran dan juga sholat. Zikir ingat Allah itu harus ya, karena ini akan menjaga diri kita dari berbagai gangguan yang ada. Insya Allah demikian Gus Wi ya. Dibuka dulu mic-nya Gus. Ya, tolong saya jadikan co-host. Ini kebetulan pilihannya tidak ada co-host ini. Oh ya. Tadi saya sudah nyari-nyari. Ini besok kita pakai link yang lain insya Allah ya. Oke, baik. Nanti mohon berarti sambil memperhatikan bagi yang mic-nya kebuka Kang untuk di Iya, oke ya. Teman-teman mic-nya yang kebuka mohon nanti di mute ya. Ya. Bu Agustria, ada yang mau disampaikan Ibu? Silakan. Kalau ada yang disampaikan langsung, kami persilahkan. Kalau kita biasanya malam kan terbangun pas sholat tahajud Kang. Jadi kalau pas berhalangan bingung kan. Jadi gimana itu Kang ya? Ya bangun aja ya. Bangun tetap bangun, kemudian bisa zikir ya. Bisa aktivitas yang lain, mau masak atau apa kan zikir, masak sambil zikir juga bisa ya, atau aktivitas yang lain mungkin seperti itu. Seperti itu Bu Agus. Oke. Ya. Cukup Bu Agus ya, Bu Agustria ya. Silakan dicari aktivitas. Terima kasih. Ya.
tetap amalan dijalankan di luar yang dilarang ya. Silahkan. Boleh saya menambahkan dikit untuk Bu Agus? Ya, boleh. Silakan Bu Rini. Silakan, Bu. Oke, pengalaman saya dulu masih mendapatkan seperti itu. Kalau biasa tengah malam terbangun, walaupun tidak memegang mushaf Al-Quran, tapi kita bisa zikir. Misalkan dengan istighfar 100 kali, membaca la haula wala quwata 100 kali, seperti itulah. Seperti itu ya. Kita mohon pada Allah SWT. Memang kita nggak bisa melakukan sholat, tapi dengan doa itu kan bisa. Kalau sudah terbiasa sholat tahajud, pas dapat halangan, itu pasti akan terbangun. Nah, jadi biasa aktivitas yang saya lakukan seperti itu. Jadi kita beristighfar, berzikir, dan bersolawat. Insya Allah ibadah tetap jalan. Ya, jadi bukan berarti kalau kita mendapatkan halangan, stop semua ibadah. Nggak seperti itu. Tetap kita masih punya komunikasi, punya hubungan dengan Allah. Begitu, Pak Ustadz. Terima kasih. Betul. Maaf lahir batin. Ya, oke. Ya, betul sekali seperti itu, insya Allah ya. Bisa dipahami Bu Agustria ya? Iya, Kang. Makasih, Bu. Oke, ya. Terima kasih. Baik, kita sami-sami. Terima kasih Bu Rini dari Bekasi. Sami-sami. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Dari Bu Eni Prihartini. Assalamualaikum Kang, mau tanya, jika kita sudah menjalankan langkah-langkah dalam beribadah ataupun berdoa, namun Allah masih belum juga mengabulkan, bahwa Allah memberi kebalikan dari doa yang kita minta, sehingga ada rasa kecewa. Bagaimana Kang supaya hati ini ikhlas dengan jawaban yang Allah beri? Silahkan Kang. Ya, oke ya. Di pekan kemarin ya, kalau nggak salah ya, yang saya sampaikan bahwa Allah itu akan menguji. Ketika seseorang mengatakan saya beriman kepada Allah, itu tidak kemudian dibiarkan saja, tapi akan diuji oleh Allah SWT. Diuji sejauh mana keimanan kita itu. Ketika seseorang mengatakan saya hijrah ya Allah, saya taubat ya Allah, ini tentu tidak dibiarkan begitu saja. Ada ujian-ujiannya. Apakah kemudian kita betul-betul hijrah atau tidak? Apakah betul-betul kita taubat ataupun hanya main-main saja, kan seperti itu. Taubatnya kita itu karena Allah atau karena yang lain, maka ini harus difahami ya tentang konteks ini, bahwa Allah itu akan menguji kita. Nah, tentu sejauh mana ujian itu masing-masing orang tentu akan berbeda, dan ketika Allah menguji itu sudah sesuai dengan standarnya, sehingga tidak mungkin kemudian kita akan diuji melebihi daripada apa yang kita sanggup untuk menerima ujian itu. Tidak mungkin, itu sudah sesuai dengan standarnya, ada SOP-nya oleh Allah SWT. Ketika seseorang itu dianggap mampu, dianggap layak, pasti akan diberikan ujian tersebut ya. Ketika tidak, maka akan di standar bawahnya dan seterusnya. Maka kalau kemudian tadi dibilang justru malah sebaliknya nih yang Allah berikan kepada kita, ya ini adalah dalam kaca pandangan mata kita saja. Tetapi di pandangan yang lain justru bisa jadi kebaikan-kebaikan itu malah ada. Contoh begini, karena kita melihatnya hanya dari satu sisi, teman-teman ya. Contoh misalnya kita pengen diberikan rezeki agar kita untuk melunasi amanah-amanah kita. Ya. Nah, ternyata Allah tidak langsung menuju ke situ dulu. Ya. Allah tidak langsung menuju ke situ, tetapi Allah benahi kita di sisi yang lain. Contoh, Allah benahi sisi kesabaran kita. Allah benahi sisi dalam rumah tangga kita. Bisa jadi Allah ini akhirnya kemudian membuat rumah tangga kita mulai dari adem, tidak pernah ada cekcok lagi, tidak pernah bertengkar lagi, sama antara keluarga saling menghormati. Meskipun rezeki yang sudah kita doakan tadi itu belum Allah berikan, meskipun amanah kita belum Allah lunaskan, tetapi dari sisi inilah Allah benahi terlebih dahulu. Kenapa? Jangan sampai kemudian tatkala nanti kita diberikan rezeki yang besar oleh Allah SWT dan kemudian amanah kita dilunaskan oleh Allah SWT, tetapi sisi dalam keluarga kita belum dibenahi. Maka nanti bisa akan menimbulkan banyak hal-hal yang tidak diinginkan atau menimbulkan banyak mudarat. Seperti itu. Ya, itu Gus insya Allah. Jadi kita melihatnya harus dari sisi kacamata yang lain, bahwa apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Gus. Ya, terima kasih. Demikian Bu Eni Prihartini.
Kita atas jawabannya ya, semoga bisa dipahami. Kita harus husnudzon pada Allah apapun yang diberikan. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Bu Siti. Assalamualaikum Ustadz, maaf untuk mengamalkan suatu amalan doa terkadang bingung karena terlalu banyak referensi doa. Kalau kita tahu harus bisa menyesuaikan sendiri sesuai kebutuhan yang kita alami. Tapi untuk masalah hutang ini sebaiknya doa apa yang benar-benar bisa diamalkan secara tepat. Terima kasih. Ya, baik Gus ya. Ini seringkali kita sampaikan bahwa sebenarnya amalan itu, kalau kita berbicara amalan itu banyak banget ya. Amalan itu ada banyak banget. Nah, ini saja kalau kemudian kita tidak pahami bagaimana cara menggunakan amalan tersebut, ya yang ada adalah koleksi amalan gitu ya. Kenapa? Karena ketemu dengan ustadz ini minta amalannya, ketemu dengan ustadz itu minta amalannya, ketemu kiai ini minta amalannya, ketemu kiai itu minta amalannya. Akhirnya banyak amalan yang dia koleksi gitu ya. Sedangkan apa? Sedangkan di sisi lain yang pernah kita sampaikan, di mindset dan juga di niat itu belum dibenerin. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah benerin niat dan juga benerin mindset terlebih dahulu. Ketika dua hal ini sebagai dasar ya, sebagai dasar pola rezeki Allah, maka nanti tatkala ada amalan, maka kita akan bisa untuk mengamalkannya dengan baik ya. Dan setiap amalan insya Allah akan memberikan dampak. Kenapa? Karena nyatanya Ustadz ini mengamalkan ini dan ada faedahnya. Ustadz itu mengamalkan amalan itu dan ada dampaknya. Kiai ini mengajarkan ini berdampak pada beliau dan murid-muridnya. Kiai itu mengajarkan dan berdampak juga pada murid-muridnya. Maka sekali lagi tidak ada yang salah dengan amalan. Yang barangkali perlu dibenahi adalah niat dan juga mindset kita terlebih dahulu. Lalu kemudian pertanyaannya tadi terkait dengan amalan apa yang kemudian tercepat agar mudah direspon oleh Allah terkait dengan hutang tadi. Ya, ketika dua hal itu sudah dipenuhi ya, syaratnya adalah benerin mindset dan juga benerin niat itu sudah, maka ada amalan yang sering kali kita sampaikan ya. Ada doa ya, doa yang kemudian ada juga di ayat Quran ya, misalnya di hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasyir, atau kemudian di ayat Ali Imran ayat 26 sampai dengan 27 ya. Qulillahumma malikal mulk dan seterusnya itu. Ini nanti kita bisa baca. Saya sering share juga kok ya tiga hal itu ya. Doa yang kemarin sudah kita sampaikan, doa pelunas hutang, kemudian hasbunallah itu ayat itu kemudian ditambah dengan di Ali Imran ayat 26 dan 27. Amalkan itu insya Allah nanti akan cepat direspon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah gitu Gus. Baik, terima kasih Kang. Demikian bisa dipahami bagi Bu Siti ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Iwan Jakarta. Assalamualaikum Kang. Alhamdulillah apa yang dikatakan dengan menjalankan ibadat tepat waktu dan mati pola pasrah dengan Allah itu benar. Saya saat ini sudah merasakannya. Biarpun keinginan kita belum diijabah oleh Allah, terima kasih atas bimbingannya selama ini Kang Ustadz. Nah, ini pernyataan. Jadi dia merasakan bagaimana nyamannya ketika bisa mengamalkan isi dari buku-buku manut Quran. Iya, jadi hanya butuh istiqomah aja sebenarnya Gus Wi ya. Hanya butuh istiqomah aja sebenarnya. Istiqomah dan juga husnudzon sama Allah bahwa kelak memang ada saatnya kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini nyambung nih dari Bu Sumiati dan Pak Dwi Anton. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya mengenai sedekah subuh. Boleh enggak setiap subuh sedekahnya dimasukin celengan, sedekah subuh dan setelah 40 hari baru dibuka dan dibagikan kepada yang membutuhkan. Lanjutan nyambung ini. Assalamualaikum, untuk waktu sedekah subuh itu apakah mulai dari azan subuh sampai waktu terbit kah? Silakan Kang. Ya, oke ya. Ini nyambung tentang sedekah subuh ya. Waktunya ya tadi mulai dari subuh ya, mulai dari azan itu, mulai dari kita kalau makan sahur itu berhenti, tidak boleh makan lagi sampai nanti matahari terbit ya. Atau suruk, orang sebutkan ketika sudah masuk suruk itu berarti sudah selesai waktu subuhnya. Waktunya itu. Kemudian caranya boleh ya, tadi boleh dimasukin dulu di kenceleng, di celengan atau dimanapun. Nanti kemudian setelah 40 hari dibuka, boleh juga ya.
boleh dibagikan ke siapa saja di lingkungannya yang kemudian membutuhkan, bisa diberikan. Atau ketika masih bingung boleh disampaikan ke Islah ya. Infak subuh lunas amanah, insya Allah nanti awal bulan kita akan bagikan buat teman-teman yang mendapatkan Islah. Mudah-mudahan dibantu menjadi wasilah terbantunya amanah untuk bisa terlunaskan, dan kemudian teman-teman yang sudah terlibat di dalam Islah mudah-mudahan dibalas oleh Allah SWT dan diberikan kebaikan oleh Allah dari berbagai penjuru. Insya Allah. Allahumma amin. Seperti itu, Gus Wi. Mic-nya dibuka dulu, Gus. Bentar, baik. Terima kasih. Kita lanjut ya. Ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.27. Nanti ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Assalamualaikum Kang, maaf, apakah benar setiap orang yang ingin hijrah atau taubat atau apapun ingin menjadi hamba Allah yang baik, cobanya pasti akan lebih banyak dan dahsyat. Terkadang hamba yang diuji sampai putus asa dan pada akhirnya ada yang kembali ke jalan sesat lagi. Silakan Kang. Ya, tadi di awal sudah kita sampaikan ya bahwa ketika seseorang mengatakan beriman kepada Allah, seseorang ingin hijrah kepada Allah, ingin kembali dekat kepada Allah, ingin tobat, maka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Namun kemudian yang jadi pertanyaan adalah, akankah ujian itu semakin berat? Tentu tidak, ya, tentu tidak. Karena ujian itu sesuai dengan SOP dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada standarnya. Ketika seseorang diuji oleh Allah, maka tentu itu sudah sesuai dengan standar dan dianggap oleh Allah kita mampu untuk melewati ujian tersebut. Kalau kemudian merasa bahwa kita berat banget ini, tentu keberatan itu adalah disebabkan lantaran pola pikir kita terlebih dahulu yang memandang segala sesuatu itu dari ukuran dunia. Sedangkan kalau kemudian kita pandangnya dari ukuran akhirat, maka insya Allah yang ada adalah kebaikan dan juga kebaikan. Insya Allah demikian, Gus Wi. Baik, Kang. Terima kasih. Ya. Ini masih ada pertanyaan terakhir ini, sambungan dari Bu Siti tadi, Kang. Gimana? Nggak apa-apa ya, kita Ya, jawab sekalian ya. Ustaz, kadang mulut dan hati dalam berdoa sudah benar-benar kita pasrahkan sepenuhnya pada Allah. Namun dalam kenyataannya, saat menghadapi masalah, terkadang muncul keraguan dalam hati kecil. Nanti pas begini, pas begitu, takut begini, takut begitu. Maaf, bukan kita bernegatif thinking dengan Allah, tapi perasaan itu selalu muncul, Ustaz. Nah, gimana caranya agar doa yang kita ucapkan dengan hati dan mulut bisa selaras? Ya, betul. Maka kita sudah sering sampaikan ya, doa ke teman-teman ya, Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan, dan seterusnya itu. Yang ini adalah agar apa? Agar menghilangkan keraguan-raguan dalam diri kita, menghilangkan rasa was-was dalam diri kita, menghilangkan rasa malas dalam diri kita, menghilangkan rasa takut dalam diri kita. Nah, kenapa kemudian doa kita belum dijabah adalah karena dalam doa kita itu masih ada was-was. Dalam doa kita itu masih ada ragu. Nah, seperti itu. Maka ini harus sering dibaca doanya. Insya Allah nanti boleh chat, kita akan share doa tersebut ya. Boleh diamalkan setiap hari, bahkan lebih dari 1 kali, insya Allah. Seperti itu, Gus Wi. Baik, terima kasih Kang. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu luar biasa sudah dijawab oleh Kang Udin. Semoga bisa dipahami. Cukup ya Kang ya? Ya, cukup. Ya, baik. Untuk sebelum menutup, kami berikan informasi Bapak Ibu sekalian. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kang Udin. Jadi sekali lagi kami sampaikan, kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu, khususnya yang berada di daerah Depok, Bogor, dan Bandung, yang kemarin alhamdulillah pada hari Jumat, Sabtu, Ahad sudah terbentuk komunitas manut Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita informasikan bahwasanya kegiatan kita ya tidak hanya berhenti pada kajian online saja, tapi kami mengajak Bapak Ibu semuanya yang ada di lingkungannya punya teman-teman atau saudara yang ingin juga bareng-bareng mengamalkan manut Quran, silakan bisa berkumpul bersama membuat gerakan yang namanya komunitas Quran ya. Insyaallah nanti bisa diarahkan untuk ikut kajian ini, kajian online ini rutin, ataupun nanti juga bisa sharing langsung dengan Kang Udin
kami beri slot khusus ya untuk nanti sharing bersama-sama dalam satu komunitas di wilayah tersebut ya. Jadi kami menunggu ataupun kami juga memotivasi Bapak Ibu semuanya bagi yang di daerahnya ingin membentuk komunitas manut Quran, silahkan nanti bisa menghubungi kami. Insya Allah nanti kami agendakan untuk silaturahim ke Bapak Ibu. Ini informasi yang kami berikan. Kemudian kita insya Allah akan mulai lagi mengagendakan acara-acara online. Insya Allah yang pertama besok hari Sabtu kita akan agendakan seminar manut Quran bisa kaya ya di wilayah kami, mohon maaf. Jadi kami undang bagi Bapak Ibu yang ada di wilayah Jogja, Magelang, Boyolali, Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen dan sekitarnya, Jogja, Wonosari, Sleman dan sekitarnya yang yang luang waktunya besok hari Sabtu ya, tanggal 26 Februari ya, mulai jam 9 kita ada agenda seminar manut Quran bisa kaya gratis di Masjid Raya Klaten atau Masjid Kota ya di Kota Klaten. Jadi ini kesempatan dan insya Allah mohon doanya Bapak Ibu nanti kami bisa silaturahim keliling di kota-kota yang lainnya juga termasuk di kota Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu informasi yang kami sampaikan. Semoga bisa memberikan penjelasan dan insya Allah nanti sebagaimana yang sudah kami share di WA Bapak Ibu sekalian. Baik, insya Allah nanti bisa komunikasi lebih lanjut melalui WA terkait dengan komunitas-komunitas yang nanti bisa kita wujudkan bersama-sama. Dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti kami juga sering-sering memberikan informasi terkait dengan kegiatan kita ya. Ada islah ya, yaitu penghimpunan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan urusan-urusannya. Dan juga nanti donasi-donasi yang lainnya yang terkait dengan agenda-agenda sosial yang sudah kita agendakan ya, santunan anak yatim, santunan duafa dan lainnya itu tetap menjadi program yang juga sedang kita garap. Demikian informasi yang kami sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.33, mari kita tutup bersama-sama pertemuan kita ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Luar biasa malam hari ini kita juga full ya 100 peserta. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Baik, kita tutup Kang Udin, cukup ya? Oke, cukup Kang. Ya, terima kasih. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Bu Sri.